Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Marilah bersama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini, di atas jalan yang hak ini hingga akhir hayat kita. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali iman ada di dalam dada-dada kalian. Berikutnya salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kita dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua wajib kita imani, wajib untuk kita percayai tanpa harus ada keraguan, tanpa harus ada kebimbangan terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman, mereka hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita pada kesempatan yang mulia ini akan melanjutkan pengajian dan pembahasan kita dalam majlis yang mulia ini tentang arkanu al-iman, rukun-rukun iman, rukun iman yang 6. Dan kemungkinan ini adalah pembahasan terakhir tentang rukun iman, di mana kita telah masuk kepada rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir, al-qadar, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau wajib beriman, kita semua wajib beriman, mengimani adanya takdir, adanya takdir berupa yang baik-baik ataupun yang sebaliknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang apa itu takdir, bahwa mengimani takdir artinya kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu berupa suatu yang enak atau yang menyakitkan, suatu keamanan atau kekacauan, Islam atau kekufuran, sehat atau sakit, damai atau perang, semuanya itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi begitu saja, tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Semua terjadi berdasarkan takdir Allah, semua berjalan atas dasar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meragukan hal ini, ya. Apa yang akan menimpa kita dan apa yang akan kita terhindar darinya, semua telah tertulis. Maka yakinlah bahwa apa-apa yang akan menimpamu tidak akan pernah clash, tidak akan pernah lolos, pasti akan sampai kepadamu. Sebaliknya, apapun hal itu yang tidak akan pernah menimpamu, tidak akan pernah menyentuhmu meskipun
sekedar menggores pada kulitmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bima qad katabahu Allah 'alaik." Ketahuilah bahwa seandainya manusia ini seluruhnya bersepakat, semua manusia di muka bumi ini dengan jumlah mereka yang begitu banyak, satu kata untuk membuatmu sakit, untuk membuatmu jatuh, untuk membinasakanmu, tidak akan bisa mereka menyentuhmu, tidak akan bisa mereka memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Misalnya mereka menginginkan untuk menghilangkan nyawamu, tapi Allah cuma menakdirkan adalah engkau terkena oleh goresan debu atau goresan batu, maka yang kena adalah batu itu. Mereka siapkan peluru, sniper untukmu, tapi Allah mengatakan bahwa engkau tidak akan kena kecuali hanya dengan terpaan angin, hanya terpaan angin. Meskipun itu adalah para sniper yang handal. Mereka siap meledakkanmu dengan bom, tapi Allah mengatakan engkau tidak akan apa-apa, engkau tidak akan apa-apa. Itu namanya apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bima qad katabahu Allah 'alaik. Mereka semua tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu, memberikan manfaat untukmu, kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Sebaliknya mereka pun tidak akan bisa untuk memberikan mudarat, yaitu keburukan, bahaya, kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Waalaikumsalam. Itu takdir, ya. Itu pertama. Kemudian kita juga sebutkan bahwa takdir ini memiliki empat hal, empat tingkatan yang harus kita imani. Nah, apa jamaah yang 4 kemarin itu? Masih ingat? Ilmu. Yang kedua, Al-kitabatu. 3, Al-masyi'ah. 4, Al-khalqu. Ini jamaah masih ingat ya? Ilmu, kitabah, masyi'ah, khalq. Bahwa kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah telah mencatat semuanya. Tidak ada yang keluar dari catatan. Semua yang terjadi ini, yang telah, yang akan, yang sedang, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Itu pertama, ilmu. Yang kedua, semuanya telah dicatat, kitabah. Yang ketiga, semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, entah itu baik ataupun buruk, entah itu enak ataupun tidak enak, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan yang keempat, bahwa semuanya diciptakan oleh Allah. Semua kejadian-kejadian itu yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada tentang bahwa takdir itu tidak ada yang tahu, ya. Jadi semua telah ditakdirkan oleh Allah, semua telah ditentukan, dan semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam kitab takdir. Namun tidak ada yang tahu. Si fulan, apakah dia beriman ataukah kufur? Semua sudah ditulis. Si fulan akan bahagia ataukah menderita, akan kaya ataukah miskin, semua telah tertulis. Negeri ini akan kacau ataukah damai, tertulis semua. Dia akan perang ataukah damai, sudah tertulis semua. Tetapi tidak ada yang tahu. Ya, maka tidak boleh kita mendahului takdir. Tugas kita adalah kita berusaha dengan apa yang kita mampu, yang bisa kita upayakan untuk sampai kepada yang terbaik bagi kita. Ya, itu tugas kita. Ya, tidak boleh kita itu bersandar kepada takdir. Bukankah semua sudah tertulis? Bukankah semua sudah diatur? Kenapa kita harus susah payah bekerja untuk menjadi kaya? Kenapa kita harus bersusah payah mencari obat untuk sembuh? Kenapa kita bersusah payah untuk
apa misalnya untuk kita menjaga kesehatan kita dan seterusnya. Nah, ini keliru. Nah, jadi kita tidak tahu takdir. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kerja dan kerja. Karena masing-masing akan dipermudah oleh Allah terhadap catatan takdirnya. Baik. Dan bahwa takdir ini telah ada jauh sebelum kita ada. Bahkan sebelum langit dan bumi ada. Berapa lama? 50.000 tahun jemaah. Sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu takdir itu sudah ada. Ya. Takdir itu sudah ada. Dan itu tidak akan pernah menyelisihi takdir. Semua yang terjadi berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan di kitab takdir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke dalam masih pembahasan takdir, yaitu tentang masalah sebagian orang dalam melakukan keburukan, dalam melakukan maksiat, bahwa mereka beralasan, berdalih ini adalah takdir. Ada kan yang demikian? Loh, kenapa anda tidak mau sholat? Ini takdir saya, sudah gak sholat kan? Kenapa anda masih minum-minuman? Takdir saya jadi peminum. Ya, kenapa anda belum mau misalnya berhaji, padahal anda orang kaya? Belum takdir, gimana? Nah, begitu. Apakah gaya beralasan dengan takdir seperti ini adalah cara yang benar, dibenarkan oleh agama? Ini sekarang yang akan menjadi pembahasan kita. Wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yamnahu al-'abda hujjatan ala ma taraka min al-wajibati aw fa'ala min al-ma'asi. Beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir ini tidak serta-merta menjadikan seseorang bisa bebas beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau ketika dia melakukan maksiat. Dia tidak sholat, dia bilang dirinya karena takdir. Kenapa anda belum naik ke masjid? Belum takdir saya naik masjid. Ibu, kenapa belum tutup aurat? Belum takdir. Allah belum takdirkan saya dapat hidayah. Dan seterusnya. Jadi iman kita kepada takdir itu tidak menjadikan kita ini bisa beralasan dalam meninggalkan perintah-perintah Allah dan dalam melanggar larangan Allah, kemudian kita mengatakan itu takdir. Karena hal ini sangatlah batil, baik secara dalil-dalil syar'i ataupun secara akal. Bahwa hal ini nggak mungkin bisa diterima. Sekilas kayak iya, bukankah tadi kita katakan orang itu akan beriman ataukah dia kafir, orang itu bahagia ataukah sengsara, orang dia kaya ataukah miskin, bahkan penduduk neraka, penduduk surga, semua sudah ditentukan. Nah, berarti kan kita tinggal berpangku tangan, ya. Tinggal tunggu takdir saja. Kalau saya melakukan maksiat, ya itu takdir saya. Saya nunggu takdir sampai saya berubah menjadi orang baik tanpa dia berusaha. Itu maksudnya. Apakah yang demikian dibenarkan? Nah, ini batil. Nah, dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 148. Allah Ta'ala berfirman, "Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Orang-orang musyrik akan berkata, "Law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Andaikan Allah berkehendak, orang musyrik ini mengatakan, andaikan Allah berkehendak, tentu kami tidak akan syirik. Kami tidak menjadi musyrik. Dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami juga tidak akan menjadi orang musyrik. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Karena di antara ciri orang-orang kafir adalah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi orang-orang musyrikin beralasan apa?
bahwa kami ini menyembah berhala, kami ini menjadi musyrikin, Allah yang berkehendak. Artinya dengan takdir, kan tadi di antara takdir itu kehendak. Ya. Seandainya Allah ingin, kami tidak akan menjadi kafir. Nah, itu kan sekilas kayak masuk akal. Tapi sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa demikian? Allah katakan, ini secara syar'i ya, secara syar'i. Allah katakan, "Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Demikianlah kondisi orang-orang kafir sebelum mereka. Mereka mendustakan ya, apa-apa yang datang kepada mereka hatta dzaqu ba'sana, hingga mereka bertemu atau mendapatkan siksa kami. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini apa? Bahwa mereka orang-orang musyrikin beralasan bahwa mereka melakukan kesyirikan, bahwa itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah tidak membenarkan hal ini. Buktinya bahwa Allah mengazab mereka. Andaikan beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat itu benar, itu masuk menjadi alasan yang boleh, tentu Allah tidak akan menghukum mereka. Tetapi di sini di ayat ini Allah katakan hatta dzaqu ba'sana. Maka mereka pun, sehingga mereka itu merasakan azab kami. Itu yang pertama ya, jadi sisi pendalilannya apa? Bahwa orang-orang musyrikin ini mengungkapkan alasan kenapa mereka syirik, yaitu karena ini kehendak Allah, takdir dari Allah SWT. Nah, alasan ini tidak Allah benarkan. Buktinya Allah azab mereka. Seandainya alasan itu benar, Allah tidak akan mengazab mereka. Itu dalil syar'i. Masih dalil syar'i, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah ya. Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah Ta'ala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alan-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Yang artinya, para rasul itu datang memberikan berita gembira, menyampaikan bila kalian beriman mengikuti para rasul, kalian akan selamat, tidak akan masuk neraka, kalian akan mendapatkan surga dengan nikmat-nikmat yang begini-begini dan seterusnya. Mundzirin, juga para rasul itu membawa peringatan bagi mereka yang menentang. Bila kalian menentang, maka kalian akan dikalahkan di dunia, kalian akan dibinasakan di dunia, di akhirat juga azab tidak kalah hebatnya. Peringatan. Untuk apa semuanya itu? Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus para rasul itu hingga manusia tidak lagi memiliki alasan untuk melakukan kekufuran setelah datangnya para rasul. Artinya bahwa manusia ini ketika diperintah untuk beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasul tidak diutus kepada mereka, mereka masih ada alasan. Ya. Oh, kami nggak tahu diperintah untuk apa, nggak ada yang mengajak kami, nggak ada yang menjelaskan kepada kami, nggak ada yang mempraktekkan dalam mengenai bagaimana kami beribadah. Kan ada alasannya manusia. Makanya nanti namanya ada ahlul fatrah. Ya. Siapa ahlul fatrah? Itu orang-orang yang tidak mendengar tentang agama Islam, orang-orang yang tidak ada rasul di situ, orang-orang yang tidak ada yang pernah mengajak mereka kepada Islam, sama sekali nggak tahu Islam. Maka orang seperti ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak langsung dikatakan kafir walaupun mereka nggak beriman, karena mereka punya alasan. Kenapa? Nggak ada yang menyeru mereka. Maka disebut dengan ahlul fatrah. Ya. Mereka ada dahulu, hari ini juga ada. Kalau ada daerah yang terpencil sekali, terisolir dari dunia luar, dan mereka nggak pernah dengar yang namanya Islam, nggak ada yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah ahlul fatrah. Dan aku tidak akan menghadap mereka. Nah, tujuan para rasul diutus apa jemaah? Tujuannya adalah agar manusia ini tidak lagi memiliki alasan. Nanti mereka beralasan kepada Allah, nggak ada rasul, nggak ada. Sekarang rasul sudah datang menjelaskan agama kepada kalian. Nah, gitu. Nah, ayat ini menjelaskan apa? Dengan turunnya para rasul, maka manusia sudah tidak punya alasan untuk tidak beriman. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak beriman kemudian beralasan dengan takdir, para penentang Rasul beralasan dengan takdir, Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, ketika mereka ditanya, kenapa kamu tidak beriman kepada Rasul? Ya kan takdir. Kalau saya takdirnya beriman, ya dulu saya beriman.
Kalau takdirnya tidak beriman ya begini. Kan begitu jadinya. Kalau seandainya dibenarkan beralasan dengan takdir ketika melakukan keburukan, maka artinya ayat ini sudah nggak berfungsi, nggak ada faedahnya ayat ini. Nah, itu sisi pendalilannya. Maka dengan datangnya para rasul, di mana para rasul ini memutus ya argumen-argumen yang akan diajukan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul, maka ini menunjukkan bahwa mereka yang beralasan dengan takdir kenapa mereka melanggar perintah Allah, tidak mengikuti rasul, itu adalah alasan yang batil. Gimana jemaah? Nyambung ini ya dalilnya. Ya, jadi ada di Al-Quran. Nah, ini butuh kejelian sedikit. Ya, ini namanya wajhul istidlal. Ada dalil, ada cara pendalilan. Ya, jadi ini penting. Jangan ada sebagian orang bawa dalil asal bawa dalil saja nggak nyambung kadang. Tapi ada juga dalil yang butuh sedikit diamati. Ya, ada butuh sedikit diamati. Seperti misalnya sabda firman Allah Subhanahu wa taala, وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ya, arti ayatnya bahwa mereka Fir'aun dan keluarganya atau kaumnya itu siang dan malam, pagi dan sore dibakar dengan api. Dan pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Ini ayat ini menjadi dalil dari Al-Quran bahwa adanya azab kubur. Dari mana? Coba perhatikan lagi ayat ini. Saya coba contohkan cara pendalilan. Fir'aun dibakar pagi dan sore. Ya. Nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Nah, dari mana sih pendalilannya? Pendalilannya adalah bahwa Allah sebutkan bahwa ia dibakar dengan api pagi sore. Ya. Kemudian setelah ayat ini Allah sebutkan wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan hari kiamat beda dengan hukuman ini. Nah, kalau di dunia sudah selesai dia Fir'aun itu. Tetapi setelah dia mati, ada disebutkan dia itu dibakar dengan api. Sementara setelah itu Allah sebutkan wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia diberikan azab yang paling pedih. Nah, berarti ini penyebutan ini terjadinya bukan pada hari kiamat, tetapi sebelum hari kiamat, yaitu di dalam kubur. Nah, ini jeli sedikit. Ya. Ada dalil-dalil yang sangat gamblang, jelas ya. Seperti misalnya kewajiban kita untuk salat menghadap kiblat. Dalilnya apa? Rasul bersabda, "Idza kuntum ila shalah fastaqbilul qiblah." Bila kalian berdiri salat hadap kiblat. Jelas ya. Itu dalil yang sangat jelas. Tapi ada dalil yang butuh pengamatan kaidah. Nah, termasuk ini butuh pengamatan. Ya. Di situ Allah mengatakan tujuan para rasul diutus untuk menggugurkan alasan orang-orang ya, yang tidak beriman. Enggak ada lagi alasan manusia untuk tidak beriman ketika para rasul sudah diutus. Nah, bagaimana hubungannya dengan orang yang beralasan dengan takdir ketika bermaksiat, ketika menyelisihi? Nah, di sini dia bahwa seandainya beralasan dengan takdir, ya, ketika orang-orang tidak mau mengikuti Rasul, kemudian beralasan dengan takdir itu dibenarkan, maka tujuan para Rasul diutus ini jadi hilang. Kenapa tujuan para Rasul diutus? Supaya tidak lagi orang beralasan, ya, ketika mereka kafir, nggak ada lagi. Ya, mereka beralasan mengatakan kami nggak beriman karena nggak tahu, nggak ini dan seterusnya. Ya, maka termasuk di situ orang yang beralasan dengan takdir itu termasuk yang tidak dibenarkan. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang ketiga. Ya, kalau dari Al-Qur'an 2, sekarang dari hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalil tentang apa ini? Dalil tentang tidak dibenarkannya beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat.
Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Semua kalian telah tertulis tempatnya di surga atau di neraka. Masing-masing dari kita ini sudah ada jatahnya, kalian ini penduduk surga atau penghuni neraka. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada yang bertanya dari para sahabat, "Ala nattakhilu ya Rasulullah?" Kalau gitu kita enggak berpangku tangan saja Rasulullah. Kalau memang tempat kita sudah jelas, sudah ditentukan, fulan apakah dia penduduk neraka atau penghuni neraka atau penduduk surga, kenapa kita enggak bersandar saja sudah dengan takdir itu? Ngapain kita capek-capek? Apa kata Rasul? La, jangan. Tidak demikian sikap kita. I'malu fa kullun muyassar. Tetapi bekerja, berusaha. Ya, keluarkan daya dan upaya kita. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dipermudah oleh Allah SWT menuju apa yang telah ia diciptakan untuknya. Artinya menuju kepada takdirnya. Di sini amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amal wa naha anil ittikal al qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berusaha. Meskipun beliau telah kabarkan kepada kita tentang takdir itu, tapi beliau memerintahkan kita berusaha dan tidak berpangku bersandar terhadap takdir kita. Karena kita tidak ada yang tahu takdir itu. Termasuk orang yang berbuat maksiat. Ya, ayo berhenti maksiat. Aduh nggak bisa, ini takdir saya sudah. Loh, kok tahu dari mana Anda ditakdirkan berbuat maksiat besok dan seterusnya? Kan nggak ada yang tahu. Berarti ini kehendak Anda. Nah, begitu maksudnya. Tapi secara akal sekarang, secara logis ya. Bahwa orang berbuat maksiat itu sangat tidak dibenarkan untuk beralasan bahwa dia itu melakukannya karena takdir. Annana naral insan yahris ala ma yula'imhu min umuri dunya hatta yudrikahu wa la ya'dilu anhu. Setiap orang itu selalu antusias, selalu ingin untuk memperoleh apa-apa yang baik untuk dirinya. Semua kita. Yang di pasar selalu semangat kalau ada bisnisnya menguntungkan. Nah, lumayan. Ya. Ada jual barang kelihatan murah, dibeli, dijual lebih mahal. Peluang, nggak mau diloloskan. Itu orang di pasar. Demikian orang-orang yang ada di proyek-proyek. Ketika ada proyek maka dia ambil. Ya. Karena lumayan. Dia berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Semua kita. Dan kita tidak mungkin nggak usahlah, yang lain saja. Atau nggak usah ini. Kalau memang saya dapat rezeki, ya walaupun saya nggak ambil itu, ya dapat rezeki. Kan nggak begitu. Wala ya'dilu anhu ulama la yula'imuhu thumma yahtaju ala 'udulihi bil qadar. Kemudian dia beralasan bahwa ini takdir. Ya. Contohnya seperti orang yang dihadapkan kepada dua jalan. Ini jalan aman. Anda mau kemana? Saya mau ke kota seberang. Baik, lewat jalan ini. Dan ini jalan aman. Ada jalan kedua, ini. Tapi jalan ini dipenuhi bahaya. Ya. Banyak perampoknya, banyak pembunuhnya, banyak hewan buasnya. Ada dua jalan. Ataupun jalan yang pertama ini aman. Ya, santai. Ya, tidak ada kejahatan di situ. Anda sendiri berjalan aman. Di satu ini, maka di sini jalannya penuh dengan bahaya yang mengancam. Pertanyaannya, orang dihadapkan dengan dua pilihan ini, mana yang akan dipilih? Jalan pertama atau kedua? Kedua? Jelas jalannya aman, yaitu jalan yang pertama. Gimana kira-kira kalau dia memilih jalan yang kedua? Kemudian dia mengatakan, ya takdir saya pilih jalan kedua sudah. Nggak ada yang memaksa dia. Dia pilih jalan kedua. Dia dengan beralasan ini takdir saya. Bukankah dia juga bisa membuat takdirnya lebih jalan yang pertama? Iya kan? Nah itu secara akal. Ketika orang diberikan hadapan kedua, dua hal, ini aman, ini kacau, nyawa Anda terancam, belum tentu Anda selamat. Dia memilih jalan yang kedua dengan beralasan ini takdir saya, udah saya ambil jalan yang kedua. Loh, kenapa nggak pilih jalan yang pertama? Nah begitu. Demikian juga dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pelanggaran, meninggalkan kewajiban, lantas dia mengatakan apa?
saya melakukan ini karena takdir. Loh, bukankah Anda bisa untuk menjadi orang yang taat? Bukankah Anda bisa menjadi orang yang menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan? Ada di hadapan Anda pilihan. Maka manusia ini diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada jiwa ini fujuraha wa taqwaha, ya, keburukan dan ketakwaan. Kemana dia sekarang? Nah, jadi secara akal pun, ya, sekarang orang yang milih jalan kedua yang kacau ini, terus dia berkata, kenapa Anda lewat yang kacau ini? Dia berasal, ini takdir saya. Bisa diterima nggak dengan akal kita? Ya, nggak bisa. Nah, kalau memang Anda mengatakan takdir, pilih yang pertama. Nanti di pertama itu katakan takdir, kan lebih enak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika akan memotong tangan seorang pencuri, pencurinya ya lumayan berakal. Dia mengatakan apa? Wahai Umar, Amirul Mukminin, saya ini kan mencuri karena takdir. Kenapa saya dipotong? Katanya. Kenapa tangan saya dipotong? Saya ini nyuri karena takdir. Apa jawaban yang lebih cerdas lagi? Iya, kau mencuri karena takdir, kami potong tanganmu karena takdir. Ya. Dia mencuri karena takdir dan kami akan potong tanganmu karena takdir. Nah, kan sama jawabannya. Ya. Nah, ini maksudnya bahwa orang-orang yang masih berbuat maksiat, masih jauh daripada sholat kepada, masih jauh daripada beribadah kepada Allah, ya, kemudian mereka beralasan karena takdir, maka ini alasan yang sama sekali tidak diterima, baik secara syar'i ataupun secara akal. Ya. Karena sebagaimana dia memilih untuk dirinya keburukan itu, padahal dia bisa memilih untuk dirinya ketaatan. Ya. Sama diberikan contoh yang lain. Anal muhtaj bil qadar ala ma tarakahu min al wajibat aw fa'alahu aw ma fa'alahu min al ma'asi law i'tada alaihi syahsun. Seseorang, ini contoh lain ini, yang berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya orang ini sekarang dizalimi? Ya. Hartanya diambil, ya, darahnya ditumpahkan, kehormatannya dihina, dizalimi oleh orang. Kemudian yang zalim ini, yang jahat ini mengatakan, jangan salahkan saya, wahai korbanku, saya melakukan kezaliman itu karena takdir, karena takdir. Kira-kira orang yang terzalimi ini bisa menerima enggak alasan penjahat tadi? Kenapa dia jahat kepada orang itu? Beralasan karena takdir. Diterima apa enggak? Tidak diterima. Bagaimana mungkin seenaknya penjahat-penjahat itu akan beralasan, saya ini merampok, saya mencuri, saya ini begini-begini, karena itu takdir. Nah, demikian juga ketika orang-orang itu, ya, melanggar perintah Allah, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah, maka mereka pun, ya, tidak dibenarkan mengatakan bahwa ini karena takdir. Karena artinya kalau kita membenarkan alasan itu karena takdir, maka benarkan pula alasan para penjahat, para perampok menyakiti kita karena takdir. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang takdir. Ya. Satu lagi berhubungan dengan beralasan dengan takdir, yaitu ada saat-saat kita dibolehkan untuk beralasan dengan takdir ketika kita melakukan hal yang salah. Ada. Kapan? Ketika kita telah bertaubat dari kesalahan tersebut. Misalnya dulu dunianya kelam, segala dunia gelap itu sudah dimasuki, sudah dialami. Sekarang alhamdulillah, ya, sudah rajin salat berjamaahnya, hadir di majelis ta'lim, ya, berbuat baik, tutur katanya masya Allah, ya, berbuat adil dia sama keluarganya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya sudahlah, masa lalu itu takdir. Ini boleh, takdir sudah itu. Sekarang alhamdulillah, enggak masalah. Berdasarkan dalil
ketika bertikainya antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada hadis ya, Rasul menceritakan kepada kita ihtajja Musa ala Adam, bahwa Nabi Musa mengkritik Nabi Adam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Adam, kau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kau ditempatkan di tempat yang paling mulia. Kau dan seterusnya. Tapi kau langgar perintah Allah. Kau makan buah-buahan itu. Gara-gara engkau akhirnya kita tinggal di bumi ini. Gitu kata siapa? Nabi Musa. Kepada siapa? Nabi Adam. Lantas Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, engkau adalah pilihan Allah. Engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Apakah engkau memprotesku? Engkau mencelaku terhadap sebuah kesalahan yang aku lakukan, di mana kesalahan itu telah Allah takdirkan untuk terjadi kepadaku? Itu jawabannya. Artinya Rasul menceritakan tentang dua obrolan Nabi ini, antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Ketika Nabi Musa memprotes, kemudian jawaban Nabi Adam dengan takdir. Nah, ini dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi Adam taubat setelah itu. Taubat, dan Allah ampuni Nabi Adam. Allah terima taubat Nabi Adam. Nah, tidak masalah. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang telah punya pengalaman kelam tentang dunia, ya, dalam meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kemudian dia menjadi orang saleh setelah itu. Nah, di situ dia boleh mengatakan, itu takdir dulu. Kenapa saya bisa melakukan hal itu? Kayaknya sudah nggak kebayang kok bisa saya berada di lokasi itu, atau bergaul dengan pergaulan seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan kita. Allah berikan hidayah. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat. Itu bisa. Tetapi yang sangat tidak dibenarkan adalah orang-orang yang masih betah-betahan di atas maksiat, di atas keburukan, lantas mereka beralasan kenapa tidak meninggalkan maksiat gara-gara takdir. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini yang batil. Baik. Jelas ya jemaah? Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang, kita selesai dari takdir, sekarang kita masuk ke dalam al-thamarat lil imani bil qadar thamaratun jalilatun, yaitu manfaat beriman tentang takdir. Apa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mantap iman kita tentang takdir ini? Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamid 'ala as-sabab nafsihi li'anna kulla syai' biqadarillah. Yaitu akan memberikan berefek kepada kita, kepada sikap bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan betul-betul menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, dan tidak pada semata-mata pada kemampuan, kepada kekuatan, kepada fasilitas yang kita miliki. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit, dia akan mencari apa yang bisa menyembuhkannya. Dokter yang terbaik, klinik yang terbaik, alat yang terbaik, obat yang terbaik. Maka seolah-olah unsur-unsur inilah yang akan bisa menghilangkan sakitnya dan memberikan kesehatan kepadanya. Dan ini bisa jatuh dalam syirik, ya, syirkul asbab namanya, ya, syirik dalam bab sebab. Nah, orang-orang yang paham atau mengerti beriman kepada takdir yang sesungguhnya, mereka akan tetap bergantung kepada Allah. Keyakinan pertama yang tidak pernah luntur adalah semuanya akan terjadi dengan seizin Allah. Saya akan sembuh atau akan lama sembuhnya, atau bahkan mungkin tidak sembuh, itu atas izin Allah SWT. Tetapi ini sebab saya akan tempuh. Mana dokter terbaik, mana rumah sakit terlengkap, mana alat yang paling modern, mana obat yang paling manjur. Cari dengan tetap apa? Iktimad tadi, bersandar kepada Allah. Kalau nggak ada iman pada takdir ini, maka seolah-olah inilah segala-galanya. Ya, dokter paling pintar ini, rumah sakit paling lengkap ini, obat paling manjur ini, itulah yang dia satu-satunya yang dia pegang. Sehingga ketika ini semua tidak manjur, maka dia gelisah. Apalagi yang bisa saya usahakan? Sudah semua saya tempuh, kok nggak sembuh-sembuh? Akhirnya begitu. Tetapi ketika dia itu beriman dengan takdir, semua telah dia tempuh dan selamat, sehat, alhamdulillah. Ketika semuanya tidak mendatangkan manfaat, tidak ngefek,
dia kembali kepada Allah, ya sudah, Allah belum mengizinkan, aman. Itu yang pertama. Jadi kita akan semakin mantap bersandar kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan sebab-sebab atau sarana-sarana sebagai pemberi kebaikan atau keburukan. Yang kedua, alla yu'jibal mar'u binafsihi. Alla yu'jibal mar'u binafsihi inda husuli muradihi li'anna husulahu ni'matun min Allah. Ada yang kedua, bahwa ketika kita beriman kepada takdir dengan iman yang benar, menjadikan kita tidak terpukau, tertipu dengan diri kita sendiri. Yaitu ketika kita sukses mencapai target yang kita buat, ketika eksperimen kita berhasil, ketika standar yang kita patok sukses kita capai, kan itu mendatangkan rasa bangga dalam diri kita. Ya. Lihatlah para arsitek yang sanggup membangun pencakar langit tertinggi. Dia bilang ini pencapaian yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler dan seterusnya. Orang yang bisa memindahkan dari jantung satu orang ke jantung yang lain, atau misalnya mencangkok kepala, mungkin sekarang lagi digalakkan bagaimana memindah kepala dari badan ke badan yang lain. Ya. Nah, orang-orang yang berhasil dalam eksperimen seperti ini memandang dirinya luar biasa sudah. Nah, ini yang kita hindari. Bila kita beriman yang benar kepada takdir, maka ini akan menjadikan kita tidak tertipu dengan kemampuan yang kita miliki. Karena kita tahu bahwa semuanya itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Semua kesuksesan itu bisa terjadi, bisa kita gapai, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bima qaddarhu min asbabil khair. Allah gapai, buat kita menggapai semuanya itu dengan sebab-sebab yang telah Allah mudahkan bagi kita, sehingga kita tidak takabur, justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tuma'ninah, mendatangkan ketentraman di dalam hati. Bila iman tentang takdir ini mantap, benar, maka itu akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan di dalam hati kita. Kita akan jauh dari kerisauan, kegelisahan, kebimbangan, kegalauan, hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman berpikir, tidak nyaman perasaannya. Seperti kurangnya harta, kurangnya rezeki, kurangnya kesehatan, kurangnya keamanan, kurangnya keluarga, suksesnya kurang, ya, pamornya kurang, jabatannya kurang. Ini semua hal-hal yang mempengaruhi pada diri seseorang. Ya. Ketika dia beriman dengan iman yang benar kepada takdir, maka semuanya itu tidaklah akan menjadikan dia stres, gelisah, kan dia tahu semua itu adalah ketentuan Allah SWT. Ketika misalnya kita dapat musibah yang sangat besar yang membuat kita tak sanggup berdiri misalnya, kalau kita langsung kembali pada takdir Allah, kita katakan, ya, ini semua telah Allah tuliskan jauh sebelum saya ada, maka kita menjadi kokoh. Kita punya proyek besar yang untungnya sudah sangat jelas, ternyata hilang begitu saja. Ya. Tinggal sekarang utang di sana sini. Ya. Maka kita pun tersadar, ya, semua yang kemarin itu nggak ada, tapi saya kemudian punya ada, sekarang dia hilang. Itu semua takdir Allah SWT. Ketika kita punya badan yang bugar, sehat, bisa lari sejauh berapapun, bisa mukul orang, bisa ngangkat barang berat, kemudian kita sakit, ya. Napas kita tidak sebagus dahulu, energi kita enggak seperti dahulu, kita pun tersadar, iya, itu semua dari Allah. Allah yang memberikan saya kekuatan, Allah pula yang menguranginya. Tahu kita punya pandangan, penglihatan cemerlang, kita bisa melihat indahnya dunia ini. Kemudian Allah ambil satu, Allah kurangi kemampuannya, Allah buat misalnya, protes, ngamuk kalau tidak ada iman kepada takdir. Tapi kalau kita mantap pada takdir, kita mengatakan ini Allah yang memberikan, sekarang Allah menguranginya atau Allah mengambilnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu secara takdir. Maka sangatlah penting beriman kepada takdir ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk pembahasan takdir maka kita cukupkan sampai di sini.
Ya, sebenarnya ada hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, yaitu cara pandang yang keliru tentang takdir yang dianut oleh sebagian golongan. Ya, yang disebut dengan Jabariyah, Qadariyah, yang dimana mereka memiliki pandangan yang sangat keliru dalam masalah takdir, yaitu memandang bahwa manusia ini tidak punya peran. Ada istilahnya Murji'ah yang mengatakan manusia nggak punya peran. Kita ini sudah takdir. Kita ini seperti bulu ayam yang kecil itu, ditiup ke kiri dia terbang ke kiri, di kanan terbang ke kanan. Jadi seolah-olah kita ini adalah boneka yang tidak punya keinginan dan kehendak. Ya, sehingga mau baik atau mau buruk sama katanya. Ya, karena semuanya adalah seperti debu tadi, atau seperti bulu burung yang ditiup sana sini itu. Dan ini telah dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dengan dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang punya pandangan Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia ini memiliki kemauan tersendiri di luar kehendak Allah SWT. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan itu di luar pantauan Allah. Sudah kita terjadi, baru Allah tahu. Nah, itu katanya. Na'udzubillah. Nah, ini merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali demikian jemaah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan pada kesempatan yang tersisa ini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Kepada Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tiap pekan di luar jamaah terus, Pak. Ini pertanyaan sesuai pengalaman. Kalau kita ada orang yang tidak bisa mengerti, tapi membaca terjemahannya saja. Setiap hari itu karena membaca terjemahan dia, anggapnya dia bisa dianggapnya mengaji itu. Ngaji apa ini? Maksudnya ngaji gini? Oh, baca Quran. Tapi terjemahan. Bacanya terjemahan, oke. Terjemahan saja, Ya. tidak bisa membaca Huruf Latinnya nggak bisa. huruf Arabnya nggak bisa membaca dia. Tapi Sebentar, dia baca huruf Latin atau terjemahan? Terjemahan. Terjemahan ya, bukan Al-Quran huruf Latin. ya, Ya. Terus? apakah bisa disamakan seperti membaca Al-Quran itu nanti di hadapan Allah, karena Allah menerima amalan itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ustaz, dengan ibadah kita itu diterimanya nanti kan di hadapan Allah dengan huruf Arab, karena datangnya agama Allah itu datang dengan huruf Arab. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah itu bermanfaat? Ya, bisa disamakan seperti ini, Bisa disamakan dengan Al-Quran bahasa Arab? bisa diterima oleh Allah. Baik. Membaca terjemahan, apakah pahalanya sama dengan membaca Al-Quran? Seperti ada orang yang tidak bisa baca Quran, dia baca terjemahan. Pertama, yang perlu kita tekankan, setiap orang yang belajar Al-Quran, Allah akan permudah dia untuk bisa baca Al-Quran. Maka bagaimanapun kondisinya, belajarlah Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu dinilai dari bacaannya, tiap hurufnya. Maka dia punya aturan. Ada istilah ilmu tajwid. Ya. Nah, itu berlakunya pada Al-Quran yang berbahasa Arab. Orang tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak suci. Itu berlakunya pada Al-Quran yang bahasa Arab. Terjemahan gak berlaku. Mau anda sentuh Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu ketika suci ataupun dalam keadaan hadas, gak masalah. Jadi dia beda. Maka pertama penekanannya adalah dia harus, kalau ingin mendapatkan fadilah yang sempurna dari Al-Quran, dalam membacanya, dalam mengamalkannya, maka dia belajar baca Al-Quran. Itu pertama. Maka tidak boleh dia lalai, tidak boleh dia berhenti sampai saya nggak bisa, sudah saya cukupkan dengan terjemahan. Yang kedua, terjemahan tidak seperti Al-Quran. Tidak seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Rasul mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun hasada asyar amsalha." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya pahala 10 ketika membaca satu huruf.
Nah, mau dipindah ke terjemahan sekarang berapa huruf? Wa dalam Al-Quran itu 1 huruf. Kalau diterjemahkan itu 3 huruf. Dan mau dihitung bagaimana? Ya, kesimpulan bahwa tidaklah bisa menyamai ya, antara atau tidaklah sama antara membaca terjemahan dan membaca Al-Quran. Dia membaca terjemahan dapat faedah apa? Dia tahu isi Al-Quran itu ini mudah dia bisa amalkan. Tetapi dari sisi membaca pahala membacanya, pahala menghafalnya dia nggak dapat. Nggak dapat. Ya. Makanya orang yang membaca pun orang yang tidak paham Al-Quran dia membaca. Dia dapat pahala membaca, dia dapat pahala menghafal. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, yang benar tujuannya Al-Quran itu apa? Kita paham isi Al-Quran untuk kita amalkan. Kalau dia sebatas membaca menghafal, maka dia dapat pahala itu, tapi dia tidak mendapatkan faedah besar, yaitu masalah keimanan dan bagaimana dia itu memahami Al-Quran. Sebaliknya ada orang-orang yang membaca terjemahannya tidak pernah membaca Al-Qurannya, maka juga tidak mendapatkan. Dia mungkin mendapatkan faedah dari makna Al-Quran, tapi tidak mendapatkan faedah pahala membaca Al-Quran. Bahkan orang yang bisa membaca Al-Quran sendiri, kalau dia membaca tapi dia tidak mengeluarkan suara, tidak dianggap membaca. Ambil Al-Quran, sudah selesai 1 lembar, tidak dianggap membaca. Dia bisa baca, cuman dia bacanya gini. Nah, selesai surat Al-Fatihah sudah, selesai surat Al-Baqarah. Ini tidak dianggap membaca. Membaca itu keluar suara, mulut bergerak. Di situ dikatakan membaca. Maka orang yang sholat, nah ini perlu diperhatikan jemaah, itu kita disuruh membaca. Baca Al-Fatihah, baca ayat, baca doa. Maka harus baca. Paling tidak suara itu ada kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Kalau sekali begini, hatinya yang baca. Allahu Akbar. Ini tidak dianggap membaca. Dan sebagian ulama mengatakan salatnya tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Rukun di dalam salat. Ketika orang tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Nah, orang-orang yang membaca Al-Fatihah dengan tidak menggerakkan mulutnya, itu hukumnya belum membaca Al-Fatihah. Nah, itu hati-hati. Nah, itu kembali kepada Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan diam, dengan kepalanya dia baca, dengan hatinya dia baca, tidak dianggap membaca Al-Quran dan tidak dihitung per hurufnya. Maka membaca Al-Quran itu betul-betul itu dengan suara. Kemudian yang dibaca adalah Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka yang belum bisa bahasa Al-Quran, silahkan belajar. Insya Allah permudah. Allah sudah janji. Ya. Walaqad yassarnal Quran fahal min muddakir. Kami telah permudah Al-Quran ini. Dan itu Allah ulang-ulang, kami permudah Al-Quran, kami permudah Al-Quran. Ya, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Wallahu ta'ala alam. Demikian. Cukup? Nah, silakan. Yang dengan yang tadi Al-Quran itu, bagaimana kalau kita membaca Al-Qurannya di terjemahan, apakah sama pahalanya dengan di mushaf? Karena kan kita menganggap bahwa kita baca Al-Quran itu Arabnya itu di terjemahan, berharap bahwa kita tidak tahu artinya gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah sama kita membaca di Al-Quran terjemahan dengan mushaf yang full Arabnya itu? Bagaimana? Ini membacanya Al-Quran ya? Membacanya Al-Quran, cuman dia di terjemahan. Kan Ya. beda kan Al-Quran terjemahan kita boleh Ya. tidak suci, beda dengan mushaf kita harus suci kan? Baik, jawabannya adalah sama. Karena intinya membaca Al-Quran, mau dia itu Al-Qurannya satu bungkul full, ataukah Al-Qurannya campur dengan terjemahan, ataukah campur dengan ceramah atau cerita, intinya kita membaca Al-Quran. Bahkan tidak pakai Al-Quran, tidak pakai buku Al-Quran itu maksudnya, atau tidak pakai terjemahan, pakai ingatan hafalan, sama. Intinya membaca Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Termasuk di dalam HP. Apakah sama pahalanya antara membaca Al-Quran di HP dengan di Al-Quran? Sama. Ya, intinya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang sekarang kita pegang ini dulu nggak ada. Ya, adanya dulu Al-Quran itu apa? Di pohon-pohon, di kulit, di pelepah kurma, di situ. Ya, ketika ayat itu turun, ketika Rasul bersabda tentang keutamaan membaca Al-Quran itu, Al-Quran masih
Seperti itu wujudnya saat itu. Kemudian setelahnya baru dibukukan. Nah, sehingga yang terbayang dalam kita adalah Quran yang terbukukan saja. Ya, kalau dia bentuk lain kita bertanya, bisa nggak baca Quran? Itu orang ketika di HP itu, ini benar nggak? Dibolehkan nggak baca Quran di HP? Dapat pahala nggak? Ya dapat, kenapa tidak? Intinya kita baca Quran. Mau di HP, di komputer, ya, itu sama saja. Atau di kitab sendiri. Hanya saja masalahnya nanti adab tadi mana yang boleh, yang harus dipegang, harus dengan apa? Dengan suci, dengan toharoh, dan mana yang boleh tanpa toharoh. Itu nanti perbedaannya. Kalau Quran yang asli itu yang harus dengan toharoh. Kalau yang campuran dengan tafsir, dengan terjemahan, apalagi dengan HP, itu boleh tanpa toharoh. Nah, itu maksudnya. Gitu, wallahu a'lam. Ini yang berkaitan dengan Tema. Ya, silakan. Ini kisah nyata yang terjadi 4 tahun yang lalu. Masya Allah, masih teringat jumlah tahunnya. Bismillah. Dan terjadi ini terjadi pada seorang pengawas sekolah TNI yang dulu terhadap mata saya Ya. pengawas. Jadi ada beberapa sekolah, 3 sekolah mungkin, 2 kecamatan ya, kalau sudah dekat. Tapi baik hubungan dengan cara kekeluargaan dengan orang yang punya rumah di kampung itu, di desa lain itu. Akhirnya ditipu oleh setan atau iblis atau itu yang berkaitan dengan takdir tadi kejadiannya. Dia itu terjadi selingkuh sama istri orang tua. Terjadi selingkuh itu akhirnya dibawa, dilapor, ditangkap langsung oleh Samsul, dilaporkan ke polisi, sampai ke pengadilan. Tapi tidak ada saksi. Datang orang di kampung tetangga itu sudah orang sudah bertengkar, dilaporkan pada perusahaan sampai pengadilan. Sampai pengadilan itu minta saksi. Akhirnya di titik terakhir pengadilan itu sumpah. Bagaimana mau nggak sumpah atau tidak? Oleh keluarganya sama-sama agamanya, lebih baik sumpah. Padahal dia betul mengerjakan itu. Berdasarkan dari suaminya tadi dan saksi orang dekat rumah itu dapat diketahui. Akhirnya mati dia. Yang perempuan. Setelah dia dapat sumpah, setelah sumpahnya dia mati. Langsung mati. Mati setelah 3 hari. Yang ditanyakan oleh saya, apakah itu takdir atau bagaimana? Tetapi anak-anak kenapa? Ustaz, oleh semua ibadah dan dapat membangun sebuah sekolah IT. Apakah itu amalan anak itu, anak itu dapat jadikan mahkota bagi orang tuanya atau bagaimana? Dan terbuat itu termasuk takdir atau bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh orang pertama. Ya, 2 pertanyaan ini dari cerita yang panjang dan mendebarkan itu. Intinya pertanyaannya 2. Apakah itu termasuk takdir dan apakah anak-anaknya yang baik-baik itu akan bermanfaat bagi orang tuanya yang melakukan kesalahan itu? Pertama, apakah dia takdir? Jelas itu takdir. Semua yang terjadi takdir. Nggak ada keraguan lagi. Semua yang terjadi takdir. Entah takdir itu apa, kejadian itu baik ataupun buruk, semua takdir dari Allah SWT. Itu jawabannya.
Apa yang membuat kita bertanya apa kita takdir atau tidak? Apakah karena menyangka ini buruk? Masa Allah inginkan yang buruk gitu? Tidak. Apapun itu semuanya takdir, terjadi karena apa yang telah tertulis di kitab takdir. Yang kedua, masalah apakah anak-anaknya akan bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya? Iya. Kenapa tidak? Makanya di antara amal yang tidak putus adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang nantinya akan berdoa untuk keselamatan orang tuanya. Ya, orang tuanya punya dosa, punya kesalahan, itu akan dia pertanggungjawabkan. Dan dia juga punya anak, itu mungkin akan bisa meringankan dosa itu. Apakah nanti dosa itu akan diringankan saja, ataukah akan dimaafkan oleh Allah total tanpa ada embel-embelnya, ataukah mungkin diberikan siksaan kemudian dibebaskan? Itu kembali kepada Allah SWT. Tetapi apakah anak itu memanfaat orang tuanya? Kenapa tidak? Anak itu di antara usaha yang paling mulia untuk bisa kita harapkan berlanjutnya sampai akhirat, ya, yaitu anak. Karena kata Rasul, anta wa maluka li abik, bahwa kita ini dan apa yang kita hasilkan milik orang tua kita, dan anak itu hasil dari karya orang tuanya, ya, hasil seperti usaha orang tuanya. Maka orang-orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia usahakan, terutama anak, ya. 3 yang tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Bila seseorang itu meninggal, maka semua amalnya terputus. Sudah tidak ada lagi peranannya di dunia. Enggak bisa lagi dia untuk cari kebaikan, ya, dan tidak lagi dia bisa untuk berbuat keburukan. Putus. Kecuali dari 3 ini yang masih mengalir. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, seorang anak yang baik, yang saleh, yang dimana anak-anak ini mendoakan untuk orang tuanya. Gitu. Tapi banyak maaf, karena ada orang yang mengatakan bahwa orang mati kena sumpah itu katanya kekal dalam neraka, yang dikatakan pada itu tidak benar. Apa betul bagaimana gitu? Ya. Jadi yang kekal di neraka hanya satu, yaitu orang-orang yang syirik kepada Allah. Selain itu, maka kekal yang dimaksud adalah kekal yang nisbi, yang relatif, ya. Adapun yang kekal asli hanya satu, orang yang kufur kepada Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira cukup. Barangkali demikian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.